tema pohon pengetahuan. Ya, the tree of knowledge. Ini yang ada di kitab Kejadian. Mengapa? Saya dari dulu merenungkan, saudara. Mengapa itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Banyak orang bertanya-tanya, saudara, termasuk saya. Kenapa kok pohon kehidupan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, kenapa nggak boleh dimakan? Bahkan dikasih peringatan, kalau kamu makan, kamu mati. Padahal, kalau kita lihat dalam hidup kita nih, saudara, di dunia ini, hampir setiap hari kita tuh pilihan. Harus memilih. Ya, yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Waktu saya ngobrol dengan orang yang lebih ahli, saya menangkap sesuatu dulu. Ternyata di dalam Yesus, saudara dan saya pilihannya bukan baik tidak baik. Pilihan kita tuh apa yang baik, apa yang lebih baik, dan apa yang terbaik. Saya bilang, saya nggak menyadari itu loh. Ternyata di dalam Yesus, saudara dan saya sudah mudah mengerti kalau ini nggak baik. Nah itu dibuang. Nah dalam pilihan Tuhan itu ada 3 kan, baik, berkenan, sempurna. Pergumulan kita seperti ke situ. Mendapatkan yang terbaik itu gimana? Ya, kita akan belajar apa itu pohon pengetahuan, ya, the tree of knowledge, pohon pengetahuan. Next, saudara, ini jelas banget ya. Tuhan itu memberikan perintah, memberi perintah kepada manusia. Manusia ini Adam dan Hawa. Saya dijelasin kemarin kaget, saudara. Ternyata ada manusia sebelum Adam dan Hawa, betul. Dan itu bukan manusia yang serupa dengan gambar Tuhan. Makanya kalau ilmu pengetahuan bilang ada 1,5 miliar tahun, itu betul. Di Alkitab kita dijelasin loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita gak sekolah yang level begitu ya gak ngerti. Ada yang profesor, dia mendalaminya beda. Saya bilang, jadi kalau orang Kristen bilang, kita ini beda apa? Manusia 6.000 tahun lalu sebelum itu gak ada. Kita malah dibodohin. Itu membuat orang gak percaya. Ya, dalam penciptaan salah satunya ada api dan air. Api gunanya untuk apa? Aduh, menarik sekali. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Buahnya dengan bebas, lo bayangin. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Dikasih peringatan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan betul saudara, Adam dan Hawa tuh mati rohnya. Gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah ini kira-kira gambaran anak sulung yang dicontoh di perumpamaan. Gak ada kemampuan untuk ngobrol dengan Tuhan. Gak punya kedekatan. Gak punya peka akan dosa, itu gak ada. Isinya cuma marah-marah, ngomel-ngomel. Sampai akhir cerita tidak di dalam rumah Bapa. Ini yang bahaya Bapak. Padahal kalau kita lihat di Alkitab ya, pengetahuan itu sangat penting.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan ke imanmu kebajikan. Iman, naik level, kebajikan kayak tangga. Dari kebajikan naik tangga, pengetahuan. Dari pengetahuan naik tangga, penguasaan diri. Bayangin. Antara kebajikan ke penguasaan diri, itu ada satu tangga yang harus dilewati, yaitu pengetahuan. Kalau nggak bisa. Dari penguasaan diri ketekunan, dari ketekunan kesalehan, dari kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini kan goalnya. Goalnya gereja tuh di sini. Nah, saya mikir kenapa kok nggak boleh ya, begitu pentingnya pengetahuan. Efesus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar loh tentang anak Allah. Kalau ada pengetahuan yang benar, berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sudah bayangin betapa pentingnya pengetahuan. Kenapa Tuhan bilang jangan? Ya, kita akan belajar. Next. Bahkan nubuatan Habakuk, ya ini nabi hebat saudara. Kecil tapi tajam. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Bayangin. Dasar laut itu dipenuhi dengan air. Dan inilah saudara sekarang sedang bergerak loh. Saya mau beritahu saudara, sedang bergerak. Yang percaya katakan. Kemarin waktu saya di sana ada sedikit diajak Zoom. Saya seneng sedih campur aduk saudara. Pertanyaan mereka, Pak, bukankah Alkitab berkata Tuhan itu benci perceraian? Bukankah kekuatan Kristen itu adalah Allah, adalah kasih adanya? Berkat yang saya terima dari kesaksian saya, bagaimana saya mengampuni ayah saya? Pertanyaan yang menggelitik dan saya kaget saudara. Kenapa banyak orang Kristen bercerai? Jadi ternyata saudara, hidup kita tuh ditonton loh sama mereka. Ya saya jawab dengan yang mendasar saja. Setiap orang berbeda. Setiap orang meresponinya berbeda. Setiap orang dididik Tuhan, ada yang terima, ada yang tidak. Kaget tuh saudara. Kenapa? Saya bilang, loh kok kamu tahu? Ya saya punya banyak. Sekarang kenal. Ini cerai, itu cerai. Saya sampai sedih saudara. Waduh. Makanya saya bilang ini betul-betul harus dibimbing mereka. Supaya tidak mudah kecewa. Supaya punya basic yang kuat. Dan saya tertarik tentang ini saudara. Kapan pengetahuan itu diberikan kepada mereka? Kapan pengetahuan itu diizinkan memenuhi mereka seperti air? Bahkan Daniel, sembunyikanlah segala firman lo ya. Meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Sebetulnya dimaksud ini bukan pengetahuan dunia sudah. Pengetahuan tentang Tuhan. Yang ditulis dari zaman Adam loh. Muncul di Daniel Tuhan bilang nanti ya. Jadi kayaknya bukan prioritas utama. Ini yang kita mau belajar. Nah prioritas utamanya apa? Kok pengetahuan dari zaman Adam, Daniel, nanti kata Tuhan. Ya, ini menarik Bapak Ibu.
Next. Bayangin ini nabi hebat, nabi besar. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Artinya ada gembala-gembala yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Makanya saya bilang saudara, tolong doain. Gak gampang Bapak. Saya gak mungkin bisa ngerti saudara semua. Saya gak mungkin bisa tahu persoalan saudara semua. Saya gak mungkin bisa kenal semua. Alkitab mengatakan nubuatnya, mereka akan menggembalakan kamu dengan apa Bapak Ibu? Pengetahuan dan pengertian. Ada pengetahuan yang diberikan, tapi juga pengertian. Menarik sekali. Saya itu kalau baca Alkitab Bapak Ibu, itu saya merenungkan seolah-olah saya ada di cerita itu. Saya ada di kisah itu. Ini cara baca Alkitab itu begitu. Jangan baca Alkitab seperti baca WA atau cerita. Kenapa Alkitab berkata renungkanlah? Saudara harus membayangkan ada di situ. Makanya saya bilang saudara, negara mana yang paling saya sukai? Tidak ada yang lebih menarik dari Israel. Kenapa saudara? Bukan Israelnya. Apa yang saya baca di Alkitab? Ada. Apa yang saya baca di Alkitab? Ada buktinya. Yang terakhir yang saya paling kagum ya. Di tempat yang orang-orang kalau bunuh gak sengaja, namanya apa tuh? Kota perlindungan. Saya lihat, oh menarik ya. Kenapa kota perlindungan Tuhan pilih begini? Orang sulit masuk dan sebagainya. Begitu hebat. Yang ditulis di Alkitab sekarang masih ada. Di mana Tuhan Yesus berfirman, di sini masih ada. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat dan apa Bapak Ibu? Pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, ini duit loh, financial. Yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjarah angin. Caranya gimana kita gak tahu, tapi firman pasti terjadi. Yang percaya katakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Semua merindukan pengetahuan. Saya ajak saudara tuh mikir dulu nih. Kenapa sih kok gak boleh Tuhan? Waktu itu dikasih aja boleh. Kan komplit Adam dan Hawa. Dilengkapi dengan pengetahuan. Berkatalah Musa kepada orang Israel. Lihatlah Tuhan telah menunjukkan Bezaleel. Ini orang yang punya karunia. Bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan. Bayangkan. Jadi saya tuh sedikit protes Tuhan, kalau itu dilengkapi dari awal kan enak toh. Adam dan Hawa dan turunannya kan lebih menjalankannya lebih enteng. Belum masuk perjanjian baru, dalam hukum Taurat sudah ngerti, oh ini baik, ini jahat. Kan enak. Itu pikiran saya. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan, kata Tuhan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tegas sekali saudara. Percayalah kalau Tuhan punya ketegasan, pasti ada maksud yang kita belum tahu.
Yang percaya katakan. Yang kadang-kadang kita, kenapa sih Tuhan? Kenapa? Kalau Engkau berkati kan aku bisa menolong banyak orang. Coba kalau duitku banyak, kan aku bisa Tuhan. Ikut ambil bagian. Kasih orang miskin dan lain sebagainya. Coba Tuhan kalau Engkau buat aku berhasil. Kan aku bisa pakai uang ini. Saudara, semua kita seperti itu. Mengapa? Nah, kita akan belajar, saudara. Menarik sekali. Ini jawaban yang paling nomor 1. Baca bersama saya 2-3. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Nah, jadi mana dulu? Takut akan Tuhan dulu atau permulaan atau pengetahuan dulu? Takut akan Tuhan. Saudara tahu, takut akan Tuhan itu areanya di hati. Kalau pengetahuan, areanya di mana? Di mana? Otak. Tuhan lebih suka berurusan dengan hati saudara dan saya. Tuhan lebih suka tiap-tiap hari beresin hati kita. Samuel itu nabi hebat, saudara. Sudah diberitahu nanti anaknya Isai bakal jadi raja. Muncul Eliab, ini dia ngomong loh. Ini orang dipilih Tuhan. Nabi loh. Tuhan bilang keliru. Kamu lihat apa yang kamu lihat dengan mata. Tuhan melihat hati. Makanya saudara mesti tahu kenapa. Kadang-kadang ada hal-hal yang ditunda. Ada hal-hal yang saudara tahu, Tuhan ini kalau aku punya ini kan aku bisa begini. Kalau aku punya uang kan aku bisa begini. Tuhan sedang mengajar sesuatu yang di sini. Takut akan Tuhan itu bicara di hati. Dan itu jadi prioritas. Buat Tuhan, Adam dan Hawa itu diperlukan. Pengetahuan nanti. Takut akan Tuhan harus terus lebih banyak. Baru dilengkapi dengan pengetahuan. Yang mengerti katakan, itu. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, banyak di sekolah ya. Saya lihat di sekolah-sekolah mesti ada tulisan. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Prakteknya enggak. Mereka pikir, oh devotion enggak perlu. Oh ibadah sekedar. Karena pengetahuan sekolah. Saudara bayangin loh, takut akan Tuhan adalah permulaan. Jauh lebih penting. Uang kita butuh. Tapi takut akan Tuhan kita lebih butuh. Yang sepakat katakan. Jadi memang menunggu tuh gak enak, saudara. Buat saya nih loh, hal yang nomor 7, saya bilang aduh Tuhan. Sebenarnya ada sesuatu yang saya tahu ini urusannya dengan hati. Saya ngomong aku gak jengkel, itu mulut saudara seringkali sulit prakteknya. Sampai terpatah Tuhan berikan sebuah pengertian. Kemarin hari besar, ada sapi yang sudah siap, atau kabur, marah, tendang sana, tendang sini. Tapi kamu lihat ada orang-orang yang memberi persembahan kayak gitu. Persembahannya gak mati. Aku dulu tolong ini, aku dulu tolong bangun ini dulu. Ya tapi gak mati. Nah itu. Pengetahuannya banyak, kurang takut akan Tuhan. Saya bilang Tuhan, udah aku ngerti lah, aku ngerti saya bilang. Saya cuma satu, beri aku kemampuan, beri aku kemampuan. Bayangin surat sudah, apa bisa keliru, bisa. Saya bilang Tuhan, gak mudah Bapak Ibu. Ya, ngurusin yang di sini tuh gak mudah. Kenapa sih Pak?
Kenapa orang bercerai? Berarti nggak mau ngampuni ya Pak? Aduh, sebelumnya saya nggak tahu karena setiap orang kan berbeda. Salah satunya, waktu dia menikah itu jodoh dari Tuhan apa tidak? Nah itu puji Tuhan, saudara. Itu salah satu yang membuat, oh loh jodoh bisa dari Tuhan, bisa. Iya, saya bilang itu. Mereka tuh kritis loh. Semua kerjaan dari Tuhan bisa bukan dari Tuhan. Saudara berjemaat di mana juga bisa dari Tuhan, bisa karepnya kita. Kalau dari Tuhan tekun dan setia, percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Memang kayak gitu. Nunggu tuh gak enak saudara. Saya bisa berbuat yang tidak baik. Tapi dia bilang jangan. Kalau kamu berlaku seperti itu, kamu selevel. Oh iya ya. Kalau dia bilang ada orang ngomel sama kamu dan kamu ngomel, kamu selevel. Wih bener tuh kata-kata. Kalau kamu tidak selevel, dia ngomong, kamu tidak menjawab seperti dia ngomong. Kamu levelnya lebih tinggi. Amin. Wah itu luar biasa. Bayangin Bapak Ibu. Saya mau nyampaikan cuma sedikit ya. Begitu banyak berkat takut akan Allah. Itu sebabnya mengapa Tuhan lebih tertarik kepada takut akan Allah. Tuhan lebih tertarik mengajar saudara dan saya. Orang yang takut akan Allah, dia tidak takut masa depan. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut akan hidup. Tapi kalau saudara takut akan Tuhannya kendor, ada banyak khawatir. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Ada orang yang gak benci, tahu kejahatan tapi tetap. Benci kesombongan, tahu itu sombong. Benci congkak, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu. Saya tadi ngomong ada banyak orang yang apa ya? Kalau nggak jujur tuh sudah rasanya biasa. Sampai sulit membingungkan yang benar yang mana, yang jujur yang mana, yang tidak yang mana. Kalau sesekali orang nggak ada yang kuat, nggak ada yang mampu sudah. Waktu saya di Cina juga Tuhan sudah bilang sama Ibu Linda, aku akan melepaskan engkau, tapi jangan bohong. Saya ngomong loh, waduh sulit saya ngomong sudah di lift, sulit. Kenapa? Nah, saya kan berjuang tuh, gimana caranya supaya punya alasan tidak dipenjara. Itu kan otak manusia, apalagi kita laki-laki. Firman-Nya jangan bohong. Aduh. Ayo jawab, kita baca sama-sama saudara. Yang biru aja. 2, 3, takut akan Tuhan, memperpanjang. Jadi rupanya setiap orang bisa ada target. Umur sekian kamu pulang ya kata Tuhan. Saudara bisa memperpanjang loh. Halo? Amin? Saudara bisa bilang, Tuhan aku gak mau mati. Aku maunya nanti diangkat di awan-awan. Yang percaya katakan? Itu. Ayat ngomong loh, memperpanjang. Umur apa saja, umur rohani, umur jasmani, umur ekonomi, halo? Tahun-tahun orang fasik diperpendek. Wah ini menarik saudara, yuk baca lagi. 2, 3, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang bukan cuman ketentraman yang kita butuh itu. Halo, amin. Butuh ketentraman yang besar. Nah menarik, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya tambahin anak mantu. Ada cucu, saya nggak pernah, Vin aku mau papa datang sembarangan, enggak. Saya harus tanya, kapan papa bisa, opa bisa datang.
yang tidak mengganggu kalian. Saya belajar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya kemarin saya ke airport di Semarang. Saya pilih Panther bak terbuka. Oh, saya pakai Panther, saudara. Saya nikmati. Pulangnya, mau dijemput pakai apa? L300 bak terbuka. Saya nikmati, saudara. Saya ingat dulu saya pernah waktu zaman susah di kota ini. Mau pelayanan ke Jakarta saya gak punya duit, Bapak Ibu. Pendeta loh. Dia ke Jakarta pakai mobil Jetstar. Jetstar itu bak depan sempit, sudah. Bayangin sudah sampai Jakarta. Untuk saya pergi pelayanan. Dan dengan kemarin saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku harus ingat siapakah aku. Susah dan senang sama saja. Amin Bapak Ibu. Jadi saya nikmati keadaan, saya kangen banget sama Daviel. Mau ngomong kapan Daviel kirim foto, enggak. Diem. Tato Vincent kirim. Tuhan sangat baik. Yang sepakat katakan. Jadi nikmati saja, sudah. Pulang sampai si Andi, Om ini gak bisa ngebut. Lah itu kamu gigi berapa? 5. Kok berapa? 80. Ambok 6. 6-nya mundur. Waduh. 7? Gak ada. Ya sudah. Nikmati jalan. Yang penting bersama Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ngomong, takut akan Tuhan adalah sumber. Yang rindu sumber kehidupan, katakan. Nah, makanya Tuhan lebih suka mengajar takut akan Tuhan. Mendidik, membersihkan, terus menambahkan takut akan Tuhan. Saya kalau pengen pengetahuan secepatnya, saudara. Itu aturan sudah ditulis sampai akhir Desember kemarin. Tapi saya mau pakai jurus takut akan Tuhan. Amin. Nanti pada waktu yang tepat. Tidak pakai jurus pengetahuan. Pengetahuan butuh. Tapi takut akan Tuhan lebih penting. Yang sepakat katakan. Lihat Bapak Ibu. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Setan itu banyak jerat, saudara. Supaya orang jatuh dalam dosa, supaya orang sombong, supaya orang merasa hebat. Waduh, banyak jerat. Takut akan Tuhan melepaskannya. Yang sepakat katakan, next. Nih saudara lihat, kenapa perlu takut akan Tuhan lebih dari pengetahuan. Hai Timotius, kata Paulus, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Makanya saya bilang kemarin mereka, Pak ini gimana menurut satu apologet ini gini-gini. Saudara saya lihat ya, apologet yang level tinggi. Apologet yang sudah level, itu malah enggak mempersoalkan. Saya kasih contoh dulu waktu SMA, saudara. Saya ada orang di Tegal bilang jangan main sama saya karena hidup saya enggak karuan. Tapi ada 2 nama, saudara. Nama saya ada 2 di Tegal. Yang mana? Yang itu loh, yang main basket, yang mamanya jual gado-gado. Itu gak ada lain, cuma saya. Ngerti Bapak Ibu? Saya bilang, Isa yang mati dan bangkit. Kamu sebut itu saja. Itulah yang menyelamatkan kamu. Jangan pusingkan. Takut akan Tuhan, ngomong, takut akan Tuhan, areanya di hati saya. Pengetahuan, areanya di pikiran dan otak.
Dua-dua perlu, amin. Tapi kalau Tuhan prioritaskan hati, nurut sajalah saudara. Kalau Tuhan lagi bersihkan, nurut. Tuhan, aku lagi gak suka sama kamu, aku pengen kamu begini, ya Tuhan. Lebih baik datang dengan hati yang benar dan dibenarkan. Amin. Daripada, wah aku ngerti ayat ini, wah aku ngerti ayat ini. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan kita ajaib. Yuk kita doa yuk. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Berikan kepadaku dan keluargaku roh takut akan Tuhan. Penuhi aku dan keluargaku dengan roh takut akan Tuhan. Aku percaya Tuhan, semua yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang mendidik, mengatur yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Buka hatimu, saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah roh takut akan Tuhan melimpah di rohani kita. Roh takut akan Tuhan di jiwa kita, sehingga ada ketentraman yang besar. Roh takut akan Tuhan di keluarga kita, sehingga roh pengertian, keharmonisan melimpah. Roh takut akan Tuhan di kesehatan kita. Tidak ada penyakit yang bisa bertahan. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Roh takut akan Tuhan di keuangan kita, di pekerjaan kita, di ekonomi kita. amin. Biar Tuhan mengatur yang terbaik. Kami terima berkat-Mu demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan